Nah, sekarang jam setengah 9 pagi ya teman-teman, hari Selasa tanggal 16 Mei. Untuk di orderan hari ini saya alhamdulillah main di Delta Mas ya teman-teman. Ini poin yang saya baru dapat 1050, performa 100%. Orderannya itu dapat 7 trip. Nah, alasan saya ketika ngebit itu harus target dan wajib. Salah satunya ini ya teman-teman, harus bayar kos-kosan tiap bulan Rp760.000. Anggap saja Rp800.000 ya teman-teman tiap bulan nih. Bayangin, ini bukan maksud saya pamer. Rp760.000. Yang namanya kita tiap hari harus nyisain paling pahit itu Rp25.000 untuk kos-kosan saja. Jangan mengira pendapatan di Gojek itu besar, tapi pengeluaran juga lebih besar, apalagi di orderan sekarang ini. Jujur ya teman-teman, semenjak levelnya beda-beda, terus sekarang juga ada mitra GoFood jarak dekat, ini sistemnya makin kesini makin luar biasa pokoknya. Dan saya pun tiap hari bisa dibilang pendapatan memang alhamdulillah masih stabil. Cuman untuk di 2 minggu ini, apalagi saya habis lebaran baru 2 minggu ngebit ya, ini benar-benar yang saya rasain. Pendapatan sama tapi pengeluaran lebih banyak. Jujur, yakin pengeluaran lebih banyak. Karena ketika saya biasanya dapat segini, itu pengeluaran bensin dan lain-lain itu nggak terlalu banyak. Tapi sekarang ini benar-benar melipir terus. Jujur teman-teman, saya itu melipir terus. Kalau dibilang ngeluh, ya ngeluh. Tapi kalau kita hanya ngeluh saja, kita nggak, yang namanya buat perubahan itu nggak ada. Makanya saya mau nggak mau ya kita jalani sambil kita cari bener-bener info lain, karena ngandelin di Gojek sekarang saya akui berat. Nah, waktunya kita bayar kontrakan ya teman-teman, 760. Dan kenapa saya harus tepat waktu? Karena itu sama saja hutang, ditambah lagi kontrakan saya itu berhadapan dengan rumahnya yang mempunyai kos-kosan ini atau ibu kosnya. Makanya kita harus bener-bener tidak boleh telat sehari aja, telat 2 hari, telat 3 hari, serba gak enak pokoknya teman-teman kalau telat. Apalagi kita udah kategori udah tinggal, langsung saja kita bayar ya, cus. Nah ini teman-teman, nih kontrakan saya tuh yang di depan toren itu yang mempunyai kos-kosan. Kalau kita nggak bayar tepat waktu, waduh, takut diusir. Nih motornya baru disetim ya teman-teman, alhamdulillah kita berbagi ke tukang setim. Nah kita mau bayar kosan ya teman-teman, jalan kaki aduh jangan nyampe. Nah sekarang jam setengah 9 pagi ya teman-teman, hari Selasa tanggal 16 Mei. Untuk di orderan hari ini saya alhamdulillah main di Delta Mas ya teman-teman. Ini poin yang saya baru dapat 1050, performa 100%. Orderannya itu dapat 7 trip. Untuk gosen memang tidak pernah saya aktifkan. Nah untuk di pendapatan memang argonya cerek semua ya, tapi kita syukuri dan nikmati karena memang saya itu keluar dapat orderan pertama itu jam 6 pagi, jam 6.01 sampai jam 6.13. Nah setelah itu 6.13 dapat lagi itu jam 6.18 sampai jam 6.26. Jadi nunggu 5 menit. Dari jam 6.26 dapat lagi jam 6.31, nunggu 5 menit juga ya, pengantaran sampai jam 6.42. Nah 6.46 saya dapat lagi, jadi nunggu 4 menit sampai jam 6.57. Nah jam 7.14 sampai jam 7.31 ini hampir 15 menit saya nunggu order. Dari jam 7.31 dapat lagi jam 7.40, jadi nunggu 9 menit baru dikasih
sampai jam 7.55. Ini yang orderan terakhir untuk hari ini, jam 7.59. Dari jam 7.55 saya dapat lagi itu jam 7.59 sampai jam 8.15. Ini ya teman-teman untuk orderan hari ini. Dan cara main saya itu seperti ini. Nah, misalkan saya itu posisi atau ngebitnya lagi di delta mas ya, saya fokuskan di sini. Tapi kalau kita sudah jenuh yang kira-kiranya itu melebihi batas, misalkan benar-benar sudah bosan ya kita melipir. Tapi kalau kita melipir jangan langsung ke arah tempat kita tinggal nih. Tempat tinggal saya kan di sini. Jadi saya juga nanti kalau nggak dapat di sini atau udah benar-benar bosan nunggu, saya lebih memilih untuk geser 15 menit. Ya intinya kalau kita langsung balik, mungkin bisa saja dapat order. Tapi kita bukan sistemnya seperti ojek pangkalan. Ketika kita dapat order, nganter, kita balik lagi. Itu yang membuat kita rugi. Bener-bener pengeluarannya malah lebih banyak. Makanya saya kenapa itu fokus ngebitnya di Cikarang. Karena di Cikarang saja bisa dibilang cukup. Terus histori saya juga lebih banyak di Cikarang ketimbang di Bekasi, apalagi di Jakarta. Kerawang juga pernah main, cuman memang nggak main di sana, nggak saya fokuskan di sana. Karena bagi saya itu ketika akun sudah di sini, ngantar ke daerah sini, ya kita fokuskan di sini saja teman-teman. Jangan melipir doang. Kita mau nahan juga lihat sikon, di situ ada driver apa enggak. Berarti kalau nggak ada driver, kemungkinan juga orderan bisa dibilang nggak ada. Tapi kalau kita nggak tahu dan di depan kita ada driver, nah ada kemungkinan ada orderan. Tinggal kuat-kuatan akun. Nah itu mindset saya teman-teman ketika main atau ngebit. Dan kenapa saya itu nggak bikin vlog, karena bagi saya itu waktu adalah uang. Kita yang penting ada hasilnya ya teman-teman. Nah ini saya di sini di Delta Mas, nanti saya akan bertahan di sini. Kalau sudah bosan nunggu ya kita geser pun juga nggak sembarang geser, lihat kondisi bener-bener ada spotnya apa enggak. Kita main di Gojek itu main santai dan main feeling, jangan hanya ngebit saja teman-teman, biar waktu kita itu tidak terbuang. Untuk di penilaian nih teman-teman, nih alhamdulillah masih selalu dapat bintang 5 ya, karena saya itu mengutamakan pelayanan. Kalau kita mengutamakan pelayanan, nggak cuma dapat customer terus atau goret, tapi kita bisa juga dapat yang namanya tips. Karena kepuasan pelanggan itu suatu hal yang perlu diwujudkan. Ya mau dapat penumpang buruk atau jutek, ya kita nikmati saja. Udah menerima pahit manisnya di Gojek, ya kita tinggal menikmatinya saja teman-teman. Alhamdulillah nih ya, bintang 5 always. Nih teman-teman, ramah banget abangnya. Alhamdulillah, memang saya itu kalau ke customer saya usahain buat ramah. Nah nih bintang 5 always. Ini udah habis 2 Mei, karena saya itu ngebit juga di awal di tanggal 2 Mei.